Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Ibu Bapak yang Allah hormati, mungkin kita awali bismillah, kita awali ngaji pengawasan pagi ini. Mari sebelumnya kita memohon pada Allah agar Allah bukakan pintu rahmatnya untuk kita semua. Kita mulai dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua dan bersyukur kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita dan kita memohon kepada Allah semoga hidayah itu tetap ada pada diri kita sampai akhir hayat kita. Juga salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Bersolawat kepada Nabi ini adalah juga bentuk cinta kita kepada beliau dan pengharapan ya untuk mendapatkan syafaat dari Allah melalui kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang menjadi teladan untuk kita semua, teladan bagi umat manusia. Karena beliau telah berjuang, telah meletakkan dasar-dasar dan pondasi dan arah dakwah ini sampai kemudian hidayah itu sampai kepada kita semua. Maka berselawat kepada Nabi ini adalah bentuk pengharapan kita supaya kita juga mendapatkan syafaat kelak ya ketika tidak ada syafaat ya yang Allah anugerahkan kecuali kepada melalui hamba-hambanya yang terpilih yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu Bapak yang Allah rahmati, kalau kita ngaji sejarah, ngaji sirah, maka sebenarnya kita juga tentang mengaji nilai-nilai universal, nilai-nilai akhlak ya, karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Karena isi-isi dalam sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah itu adalah pelajaran tentang akhlak yang baik. Dan kita juga berbangga kepada sebagai seorang Muslim ya, karena dengan Rasulullah sebagai teladan kita, kita memiliki figur, memiliki teladan real gitu ya, superhero yang real gitu ya. Karena Rasulullah adalah contoh konkret ya bagaimana implementasi Al-Quran, bagaimana sunnah-sunnah itu diajarkan. Meskipun kemudian ya eh, ilmuwan maupun juga para penulis ya yang telah mencatat tentang sejarah Nabi itu banyak ya, bukan hanya dari kalangan kaum muslimin, tapi juga dari kalangan non-muslim. Ya. Mereka mengkaji, mengambil nilai-nilai itu. Ya. Cuman yang mungkin jadi refleksi buat kita kaum muslimin, ada kalanya mungkin nilai-nilai Islam, nilai-nilai universal itu ya diformulasikan oleh orang-orang non-muslim gitu kan ya. Tapi kita tidak kehilangan ruhnya ya. Kita punya nilai dasarnya ya, karena esensinya itu adalah ajaran yang diajarkan Rasulullah. Contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah ya tentang hidup sehat gitu ya. Rasulullah tuh udah memberikan guideline-nya gitu ya. Bahkan itu ternyata ada trainingnya khusus ya tentang training energi. Di kantor saya ada namanya energi for performance ya. Training bagaimana kita berperilaku hidup sehat, tentang cara makan ya. Karena sampai ada sahabat eh, waktu itu dalam 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 training itu ya, salah satu pola makan itu salah satunya adalah dengan berbagi makan ya. Ternyata waktu saya dapat training itu, oh iya ya ada nilai berbagi makan di dalam training tersebut ya, berbagi porsi itu kan ya. Ah, dah, ternyata nilai Islam mengajarkan itu. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, saya ini makan tapi kok
nggak kenyang-kenyang ya, porsinya banyak katanya ya, nggak kenyang-kenyang ya. Kata Rasulullah, barangkali engkau makan sendiri gitu ya, tidak berbagi. Oh ternyata berbagi porsi itu juga sesuatu yang diajarkan Rasulullah. Terus ber- eh, dalam training energi for performance ya, ada diajarkan tentang porsi berapa bagian lauk, berapa bagian nasi dan berapa bagian eh, serat ataupun sayur ya. Itu juga ternyata porsi-porsi yang eh, diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Cuman memang ini jadi renungan buat kita kaum muslimin ya, ketika orang lain bisa memformulasikan itu gitu kayak dengan teori dan dengan cara cara dan sistematika yang baik gitu kan ya, sehingga bisa menjadi nilai ya, bisa menjadi buku, bisa menjadi uh, ilmiah apa sesuatu yang ilmiah itu ya. Dan pada hakikatnya Rasulullah telah memberikan contoh ya, karena Rasulullah itu adalah teladan terbaik memberikan contoh dari semua aspek ya, aspek kehidupan. Nah, salah satu juga tentang bagaimana pengembangan diri ya, bagaimana menjadi pribadi yang berprinsip dan berpengaruh secara positif, menjadi produktif gitu ya. Ini tentu kalau kita lihat ya, dakwah Nabi itu singkat kan, ya, 23 tahun tapi berhasil mengubah dunia ya. Ini tentang sesuatu yang efektif ya. Dan kita pernah baca juga ya buku tentang Seven Habits of Highly Effective People ya. Ini karangan Stephen R. Covey ya. Ini buku yang terkenal itu kan ya, bahkan diajarkan dalam uh, bidang-bidang manajemen itu kan ya. Tapi ya kalau kita lihat sebenarnya kita bahas lebih rinci itu adalah nilai-nilai juga yang diajarkan oleh jauh sebelum buku ini diterbitkan. Rasulullah telah memberikan fondasi, telah memberikan contoh dan teladan pengajaran untuk kita semua. Nah, pagi hari ini coba kita akan memahami ya dan berusaha untuk menjalankan ya Seven Habits of Highly Effective People ya. Karena ini bukan sekedar tentang menjadi produktif, tapi tentang menjadi pribadi yang berprinsip, pribadi yang seimbang dan berpengaruh secara positif. Nah, ini merefresh mungkin sebagian dari Bapak Ibu pernah membaca bukunya atau juga pernah mendapatkan trainingnya. Ya, coba kita highlight ya nilai atau yang value-value yang bisa kita terapkan. Yang pertama, mengapa sih kita saya menarik ya tentang untuk membahas Seven Habit ini. Mengapa penting kita memahami dan menjalankan Seven Habit ini ya. Karena pertama tentang kebiasaan ya, bahwa kebiasaan itu adalah jembatan antara nilai dan tindakan ya. Kalau sudah bisa ala biasa itu ya. Dan setiap orang yang ingin sukses ya, dan kesuksesan sejati itu adalah bukan hanya soal hasil ya, melainkan tentang bagaimana kita tumbuh, bagaimana kita menjadi pribadi yang matang secara karakter, dan tentunya Muslim yang baik adalah yang bermanfaat. Dan tentang bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, dalam Seven Habit adalah panduan untuk menuju keefektifan ya. Bukan sekedar cepat dan pintar, tapi bagaimana menjadi efektif gitu ya. Cepat saja tidak cukup gitu ya, pintar saja tidak cukup, tapi bagaimana menjadi orang yang efektif. Nah, dalam konteks mungkin saya bahas dulu tentang konteks buku ini ya, sebelum kita eh, kaitkan dengan pengajaran Sirah Nabawiyah. Jadi dalam eh, pola peng, eh, Seven Habit itu ya mengajarkan tentang pola perubahan. Mulai sesuatu itu dimulai dari dalam diri ya. Mulai selesai dulu dengan diri ya, baru kemudian menular keluar itu ya. Dan kalau dijelaskan bahwa tahapan perkembangan manusia ya, tahapannya mulai dari kita mungkin dari saat lahir ya, adalah orang yang dependensi atau orang yang punya ketergantungan. Artinya saya tidak bisa tanpa orang lain. Itu waktu masih kecil. Tapi seiring dengan pertumbuhan usia, harusnya juga bertumbuh juga secara personal. Dari yang eh, pribadi yang ketergantungan menjadi pribadi yang mandiri, ya, kemandirian, ya. Dan bagaimana saya bisa bertanggung jawab atas hidup saya, itu kan ya setiap orang, apalagi sudah masuk akil balik itu punya
tanggung jawab atas diri sendiri. Itu tahap kedua. Nah, apakah sudah selesai ketika sudah bisa mandiri? Ya. Nah, yang tahap ketiga adalah bagaimana kita saling saling ketergantungan secara positif. Ya. Kalau dalam teorinya itu disebut interdependence, ya, saling ketergantungan. Ya, kita bisa sukses bersama. Bagaimana kita menjadi komunitas, menjadi organisasi yang sukses secara bersama. Ya. Nah, kita akan lihat nih dari 7 kebiasaan ini, ya. Tiga nanti akan membahas tentang bagaimana menjadi orang yang mandiri, tiga lagi menjadi orang yang sukses bersama, dan yang satunya lagi adalah bagaimana kita terus memperbaharui diri, ya, terus bertumbuh agar tetap menjadi orang yang efektif. Nah, kemudian secara tadi bicara tentang mandiri secara pribadi, ya. F- Bagaimana Seven Habit ini membentuk 7 kebiasaan ini membentuk pribadi yang matang dan berimbang, ya. Tadi tentang mandiri secara pribadi, efektif dalam hubungan dengan hubungan sosial, ya, dan terus konsisten untuk memperbaharui diri. Nah, nah, penting ya setiap kebiasaan, setiap habit dan kebiasaan ini gitu ya, dalam kehidupan kita. Ya, kita mulai yang 7 ini ya, merefresh lagi mungkin pengetahuan ibu bapak ya tentang seven habit. Ya, yang pertama adalah bagaimana menjadi proaktif. Gitu ya. Ini tentang pengajaran tentang bagaimana kita menanggung tanggung jawab pribadi. Ya, karena proaktif gitu ya, harus proaktif. Orang proaktif adalah orang yang nggak menyalahkan pada keadaan, ya, tapi mencari solusi, ya, bukan menyalahkan pada keadaan, ya, tapi bagaimana mencari solusi, ya, dan apalagi ya orang yang sudah punya tanggung jawab secara syariat, gitu kan ya, eh, udah balik, gitu kan ya, maka solutif ya, mencari solusi bukan menyalahkan situasi. Poin pertama ya dari habit, 7 habit ini, 7 kebiasaan ini. Be proaktif, proaktif ya, menjadi proaktif ya. Yang kedua adalah begin with the end in mind ya, memulai dari akhir ya. Eh, Mengajarkan kepada kita tentang visi hidup gitu. Kita tuh mau apa sih itu ya? Bahwa setiap keputusan kita diarahkan kepada tujuan yang jangka panjang ya. Yang akhirnya apa gitu ya? Kita mau capai ridho Allah ya. Hidup terhindar dari api neraka, masuk surga gitu ya. Akhirnya yang kita harapkan. Yang ketiga adalah menempatkan yang prioritas ya. Put first thing first ya. Mengajarkan kepada kita tentang eh, mengerjakan hal-hal yang penting. Mengajarkan kepada kita tentang manajemen waktu dan prioritas. Ya. Jadi ini nilai-nilai universal yang diajarkan. 3 hal. Yang pertama tadi untuk mencapai kemandirian secara pribadi ya, menjadi proaktif, begin with the end in mind ya. Kita tujuan akhirnya mau kemana sih? Yang ketiga adalah tempatkan yang prioritas pada hal yang utama gitu ya. Lakukan yang prioritas ya. Ada di dalam Islam namanya fikih aulawiyah gitu ya. Bagaimana menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsi dan prioritasnya. Ini untuk 3 hal pertama untuk membangun kemandirian secara pribadi. Nah, kemudian yang keempat adalah tentang berpikir menang-menang atau think win-win gitu ya. Mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita berkelimpahan dan bukan eh, manfaat gitu ya, bukan persaingan tapi melatih pada empati, melatih pada keadilan dalam hubungan sosial ya. Ini interaksi dengan hubungan sosial tadi, interdependensi ya. Bagaimana kita punya hubungan yang sehat ya, kerja tim yang kuat ya, saling percaya dalam dalam hidup bermasyarakat ya, dalam lingkungan kantor, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat itu kan ya. Tentang berpikir menang-menang ya. Dalam sirah banyak kita temukan bagaimana Rasulullah memberikan contoh ini. Yang kelima adalah memahami sebelum pengen dipahami gitu ya. Seek first to understand, then to be understood ya.
memahami sebelum dipahami, mengajarkan kepada kita kemampuan untuk mendengar dan memahami ya, empati yang menjadi dasar dalam komunikasi yang efektif. Ini juga yang nilai dasar yang diajarkan Nabi. Yang keenam adalah synergize, bersinergi ya, mengajarkan kepada kolaborasi, menghargai perbedaan ya, dan sinergi tentu menciptakan hasil yang lebih besar daripada kerja kerja individu seorang diri itu kan ya. Nah, 4, 5, dan 6 ini adalah bagaimana kita menciptakan pribadi yang atau interdependensi ya, saling ketergantungan sesama kita dalam hubungan yang positif ya. Mulai dari berpikir menang-menang ya. Tidak selalu berpikir saya menang, kamu kalah. Bukan berarti kamu menang, saya kalah itu ya. Tapi think win-win gitu ya. Berpikir menang-menang ya. Memahami memahami orang lain sebelum dipahami. Ya, ini kadang sering gagal paham ini kan. Kita seringkali menuntut orang untuk mengerti kita gitu ya, mengerti saya ya. Tapi lupa bahwa mereka pun ingin dipahami gitu ya. Yang keenam tadi bersinergi, berkolaborasi gitu ya. Utamakan musyawarah gitu ya. Ya ini tiga hal ini untuk membangun interdependensi ya. Kemudian yang ketujuh ya, kebiasaan yang ketujuh adalah sharpen the saw ya, mengajarkan tentang bagaimana kita merawat diri secara holistik ya, secara fisik, secara mental, sosial dan spiritual gitu ya. Bagaimana untuk terus memperbaharui diri ya, belajar ya, ngaji ya, mempertajam semangat pengetahuan, membangun apa namanya? Fondasi ruhiyah ya. Ini kebiasaan-kebiasaan positif ya. Bagaimana Seven Habit yang kita pahami tadi ya, untuk pribadi bisa menjadi lebih disiplin, percaya diri, dan juga fokus pada tujuan gitu ya. Juga untuk pekerjaan, bagaimana lebih produktif, ya komunikasi lebih efektif dalam hubungan sosial, juga bijak dan adil di dalam hal kepemimpinan. Nah, kalau kita lihat dalam relevansinya dengan ajaran Islam, ya tentu tujuh kebiasaan ini ya adalah nilai nilai Islam yang uh, diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang be proaktif tadi yang poin pertama, bahwa kita diperintahkan untuk ikhtiar ya, ikhtiar maksimal secara kemanusiaan. Rasulullah mengajarkan kepada kita, Rasulullah bahkan yang dijamin untuk kemenangannya itu kan ya, dakwahnya itu ya, dan surga untuk beliau, tapi tetap berjuang secara optimal. Hijrah Rasulullah itu sesuatu yang diperintahkan Allah, dan Rasulullah akan selamat hijrah. Tapi ikhtiar kemanusiaannya dilakukan secara maksimal ya. Dan kita juga diajarkan untuk usaha maksimal dan tawakal ya, be proaktif gitu ya. Setelah kita usaha maksimal, baru kita bertawakal ya. Bukan tawakal dulu itu ya, kemudian usahanya nggak dilakukan gitu ya. Yang be proaktif gitu ya. Untuk kita diperintahkan untuk ikhtiar secara maksimal. Begin with the end in mind ya. Ini tentang tujuan hidup ya, poin kedua, bahwa kita ingin mencapai ridho Allah, ingin menggapai surganya dan terhindar dari api neraka. Ya. Nah, tentang prioritas ya. Tentu yang ketiga tentang first apa? Put first thing first ya. Mendahulukan yang utama gitu kan ya. Kita diajarkan dalam Islam itu tentang fikih prioritas atau fikih aulawiyat ya. Agar kita mendahulukan yang wajib gitu kan ya sebelum yang sunnah. Mendahulukan yang besar manfaatnya dibandingkan dengan yang eh, hanya terbatas manfaatnya. Ini yang diajarkan dalam Islam ya. Yang keempat, think win-win ya. Kita diperintahkan untuk adil, tolong menolong dalam kebaikan gitu ya. Kemudian seek first to understand ya. Ini adab ya tentang mendengar ya, mendengar dan memperhatikan orang lain itu ya, memahami itu ya. Juga kita diperintahkan untuk synergize, musyawarah, untuk berukhuwah ya. Dan yang ketujuh tadi sharpen the saw ya, tazkiyatun nafs ya, menyucikan diri gitu ya. Dari contoh dari eh, nilai-nilai ajaran relevansinya dengan ajaran Islam ya. Nah, tentu ini sebagai refresh untuk kita semua ya tentang The Seven Habit ini ya, kebiasaan yang efektif gitu ya. Dan kalau kita simpulkan tadi bahwa memahami
dan menjalankan seven habit ini tentu akan bukan sekedar kita belajar tentang keterampilan ya, tapi kita juga belajar untuk mengendalikan diri, berhubungan sehat dengan orang lain, dan tentu saja menjadi orang yang efektif, sukses secara efektif ya, dan memberikan makna dan berkah gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ini kita akan lihat ya, untuk memahami bagaimana kepemimpinan Rasulullah yang efektif ya, yang berpijak pada nilai-nilai wahyu. Baginda Nabi Muhammad SAW, kita tahu bahwa beliau adalah sebaik-baik teladan, teladan manusia yang paling efektif dalam sejarah. Bukan hanya sukses secara spiritual ya, tapi beliau sukses sebagai bagian dari anggota masyarakat ya, sukses secara sosial, sukses secara politik, sukses secara militer dan peradaban. Dan kalau kita lihat ini sikap-sikap yang tadi tujuh tadi itu ya, bagaimana itu setiap habit itu tercermin dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bicara tentang be proaktif ya, bersikap proaktif, bukan yang reaktif, katanya. Dan kita lihat bagaimana mengambil tanggung jawab atas tindakan sendiri, bukan menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan keadaan. Kalau dalam sirah kita lihat, setiap atau saat wahyu pertama turun, ya, Nabi SAW itu langsung bergerak aktif untuk menyampaikan dakwah. Meskipun sulit kondisinya ketika itu, tapi beliau lakukan dulu ya. Lakukan kepada lingkungan yang terkecil ya, kepada istri, kepada keponakan gitu ya, kepada sahabat dekatnya ya, kepada Ibunda Khadijah, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Abu Bakar ya, orang terdekat dalam circle-nya Rasulullah, istri ya, anak paman yang diasuh oleh Rasulullah yaitu Sayyidina Ali, dan sahabat dekat yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi Abu Bakar dengan Rasulullah sudah bersahabat dekat sebelum Rasulullah menjadi nabi ya. Nah, ini tentang bicara tentang proaktif ya. Begitupun juga misalkan ketika hijrah ke Madinah itu tidak serta-merta hijrah itu persiapannya untuk ketemu hijrah itu. Oh, ini kita terdesak nih, kemudian segera hijrah dalam waktu 1, 2, 3 hari dipersiapkan. Enggak demikian. Kalau kita kaji sirah, ternyata perjalanan hijrah Rasulullah itu sudah mulai dirintis. Ya, Rasulullah itu di Madinah itu 13 tahun. Sudah Rasulullah rintis dari tahun ke-10, 3 tahun sebelum hijrah. Bahkan Rasulullah sudah mengirim sebelumnya orang untuk hijrah ke Habasyah itu ya. Jauh sebelum itu ya. Ke Madinah pun melalui tahapan-tahapan ya. Mulai Rasulullah setiap musim haji datang menemui kabilah-kabilah ya. Siapa yang siap menjadi tempat yang menampung dakwahnya Rasulullah ya. Sampai ketemu di Baiat Aqobah gitu ya. Baiat Aqobah pertama, tahun depan ketemu lagi Baiat Aqobah kedua ya, sampai kemudian hijrah tahun ke-13 kenabian gitu ya. Ini menunjukkan tentang bersikap proaktif ya. Bukan reaktif, bukan menyalahkan pada keadaan ya. Ya, di tengah tekanan Quraisy ya, beliau tidak menyalahkan keadaan, tapi mencari solusi cerdas ya, berdakwah secara diam-diam ya. 3 tahun pertama dakwah beliau secara diam-diam, lalu dakwah terbuka hingga hijrah ke Madinah. Jadi kalau ini kita lihat ya, dan Allah pertegas ya dalam Al-Quran ya, tentang bagaimana kita harus bersikap proaktif bukan reaktif. Nah, dalam surat Ar-Rod ayat 11 artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ini tentu banyak pelajaran buat kita orang beriman ya, bahwa kita harus berinisiatif dalam kebaikan ya, bukan menunggu keadaan ideal. Bukan nanti saya sudah pensiun baru mau aktif di masjid. Bukan berarti saya nanti sudah kaya baru saya mau beramal. Tidak. Tapi dalam setiap keadaan itu ada
peluang-peluang untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan kebaikan dalam setiap keadaan gitu ya. Tidak harus menunggu kondisi ideal gitu ya. Nanti sudah kalau udah eh nggak kerja lagi di kantor atau nggak lagi udah masa pensiun baru aktif, nggak demikian gitu ya. Tapi saat ini ya lakukan apa yang peran yang bisa dilakukan oleh kita. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak menunggu kekuat kuat dulu ya kemudian baru berdakwah ya. Segera ya. Nabi lakukan segera ketika wahyu pertama turun gitu ya. Tidak menunggu kemudian eh, mukjizat-mukjizat itu datang gitu ya. Tapi segera Nabi lakukan. Itu yang poin pertama ya, be proaktif. Yang kedua, begin with the end in mind. Mulailah dengan tujuan akhir. Itu yang eh, disebutkan oleh Nabi SAW juga, orang yang cerdas itu orang yang tahu akhir tujuan dari kehidupannya itu kan ya. Akhirnya mau kemana itu kan ya. Mulailah dengan tujuan akhir. Tentukan visi ya sebelum bertindak. Dan sejak awal dakwah Rasulullah SAW itu punya visi jangka panjang ya. Untuk apa? Untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah dan membangun tauhid. Nah, tadi hijrah ke Madinah ini bukan pelarian, tapi langkah strategis untuk menuju visi peradaban Islam. Ya. Dan Allah ciptakan kita, ya. Allah menciptakan jin dan manusia, ya, untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu kan esensi kita diciptakan. Jadi setiap amal harus diarahkan kepada visi akhir. Ya, apa visi akhir kita? Untuk menggapai ridho Allah dan bahagia hidup di akhirat. Poin ketiga ya, food first thing first ya. Dahulukan yang utama ya. Dan ini adalah pelajaran tentang disiplin waktu. Karena kalau ngomongin kewajiban ya, kewajiban yang kita punya itu lebih banyak dibandingkan dengan waktu yang kita punya. Artinya setiap waktu harusnya berorientasi pada pemenuhan kewajiban yang lebih utama itu kan ya, yang lebih pokok itu ya. Dan ini adalah disiplin kita diajarkan untuk disiplin mengatur waktu, mendahulukan hal penting daripada yang mendesak. Ya, kalau kita ini ya lihat dalam sirah misalkan ada saatnya ya mana yang lebih utama itu kan ya untuk eh, mengantar jenazah atau kita sholat duha sendirian lebih utama yang mengantar jenazah lebih utama mengerjakan yang wajib ya, dibandingkan yang sunnah ya itu sama-sama baik gitu kan ya artinya kita harus menentukan pilihan-pilihan mana yang punya dampak lebih luas ya dampak yang kewajiban yang lebih tinggi deh itu yang didahulukan dan dalam dakwah Rasulullah ya Rasulullah memprioritaskan pembinaan akidah sebelum syariat sebelum ngomongin sosial dan politik tapi yang dibangun Rasulullah pertama adalah akidah fondasinya ya ini yang esensial ya maka 13 tahun pertama dakwahnya Rasulullah adalah pembinaan akidah. Periode Mekah itu adalah tentang membangun akidah, ya. Baru di Madinah beliau membangun masjid sebagai fondasi spiritual, ya. Kemudian, ya, di Madinah pun demikian. Pembangunan masjid di Madinah ini juga menjadi sesuatu yang mendahulukan hal yang prioritas, ya. Membangun masjid kan ketika Rasulullah datang ke Madinah, yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid, baru kemudian ngomongin membangun pasar atau benteng militer, gitu kan ya. Itu yang utama yang dibangun Rasulullah, membangun masjid ya. Kemudian membuat piagam Madinah untuk mempersatukan orang-orang Madinah itu kan ya. Ini Rasulullah melakukan put first thing first ya, mendahulukan yang utama. Dan dalam Islam ya, kita mengenal adalah fikih al-aulawiyat ya, mendahulukan yang paling penting sesuai urutan syariat. Nah, ini tentu pelajaran buat kita ya untuk fokus pada fondasi iman, ilmu, akhlak. Ya. Baru ngomongin tentang hasil, strategi dan sebagainya itu ya. Yang keempat ya, tentang berpikir menang-menang atau think win-win ya. Bagaimana menciptakan solusi yang adil dan saling menguntungkan. Tadi sempat disinggung tentang piagam Madinah. Rasulullah SAW
menyatukan kaum muslimin, ya. Orang-orang Muslim, Ansor dan Muhajirin. Di dalamnya juga ada orang Yahudi, ada non-Muslim. Nah, mereka disatukan dalam satu masyarakat dengan prinsip keadilan. Ya, ini hal fondasi juga merupakan berpikir menang-menang tadi, think win-win. Ya, atau dalam peristiwa besar misalkan perjanjian Hudaibiyah, ya. Sesuatu perjanjian yang tampak merugikan tapi Nabi SAW melihat sebagai win-win secara strategi, ya. Ya udah, kamu nggak ganggu kaum muslimin juga tidak mengganggu mereka, itu kan ya, tidak berperang. Ya udah, berarti energinya fokus untuk membangun peradaban, ya, menyebarkan Islam kepada negeri-negeri yang jauh yang selama ini mungkin belum bisa dilakukan karena sibuk ataupun eh, selalu terancam bahaya serangan kaum Quraisy itu kan ya. Tapi ada perjanjian Hudaibiyah. Ini tentang berpikir menang-menang, ya. Dan kita diperintahkan juga untuk tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, ya, untuk eh, bersinergi, bertolong menolong itu ya. Bagaimana seorang Muslim yang efektif, ya, mencari keberkahan bersama, ya, bukan kemenangan ego, ya, bukan berarti kamu menang saya kalah atau sebaliknya itu ya, tapi bagaimana berkah bersama, ya, saling menguntungkan. Poin kelima, ya, seek first to understand then to be understood, ya, pahami dulu sebelum dipahami, ya. Ini luar biasa, ya, kita untuk eh, mendengarkan dan memahami orang lain sebelum berbicara ataupun menilai atau memberikan judgment, gitu ya. Rasulullah mendengarkan lawan bicara dengan penuh empati, ya. Contoh kisah tentang pemuda yang datang meminta izin, ya. Pemuda datang meminta izin kepada Nabi untuk berzina. Ini saya membayangkan bagaimana orang ini, tuh ya. Tapi Rasulullah, ya, ketika ada pemuda datang meminta izin untuk berzina kepada Nabi ini, ya. Nabi tidak serta-merta langsung menghukum ini, menghukum anak pemuda tersebut. Beliau tidak langsung marah, tapi beliau berdialog, mendengarkan dengan lembut sampai pemuda itu sadar, ya. Lalu diingatkan, gitu ya, baru disadarkan bagaimana kalau yang dijinahi itu adalah ibumu, saudari perempuanmu, ya, istrimu, ya. Sampai kemudian dia itu tidak sadar, ya. Nah, ini dalam dakwah beliau memahami kondisi psikologis umat, ya, berbicara sesuai kapasitas akalnya, ya. Dan ini perintah juga dalam Al-Quran untuk menyeru manusia kepada jalan Tuhan, ya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Surat An-Nahl ayat 125. Ini pelajaran tentang komunikasi yang efektif lahir dari empati, ya, bukan dari debat, apalagi merasa saya menang berargumen itu kan ya, orang lain kalah gitu ya. Nah, itu bukan win-win juga tadi, memahami lebih dahulu bukan ingin dipahami gitu ya. Yang keenam, bersinergi dalam kebaikan, ya, synergize, gitu ya. Bekerja sama untuk hal lebih besar daripada kerja individu. Dan Nabi membangun ukhuwah, persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Ini contoh sinergi sosial yang luar biasa yang jadi dasar dari peradaban Madinah, peradaban Islam, ya. Nah, ketika saat menggali parit, ya kan, beliau ikut bekerja bersama sahabat, ya, menunjukkan sinergi, ya, sinergi sejati, bukan tentang perintah dari atas, ya. Dan ini, ya, kita lihat dalam banyak kasus, dalam dalam banyak peristiwa dalam sirah nabawiyah, Rasulullah mengutamakan musyawarah, artinya keterlibatan semua elemen, ya. Ketika peristiwa perang Badar, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya, ini gimana, mau dilanjutkan, mau berperang atau gimana? Karena tadinya kan perang Badar bukan tujuan mau berperang kan. Kaum muslimin itu mau mencegat kafilah dagang Quraisy, ya. Tapi yang dihadapi, ya, kafilah dagangnya lolos, yang dihadapi adalah 1.000 pasukan musuh, ya, yang jumlahnya 3 kali lipat dengan kaum muslimin, yang ini tidak dipersiapkan untuk berperang, gitu ya. Rasulullah mendengarkan gimana pendapat kalian, ya.
Abu Bakar mendorong, ayo jangan mundur ya. Umar juga mendorong. Ya. Tapi Rasulullah merasa sepertinya belum puas dengan jawaban eh, para sahabat ya. Nampaknya Rasulullah menanti jawaban dari kaum Ansor ya. Karena Abu Bakar, Umar itu kan mewakili kaum Muhajirin ya. Tapi Rasulullah ternyata menunggu jawaban tokoh ataupun orang-orang dari orang Ansor ya. Orang Ansor ya. Kemudian ada orang Ansor yang mengatakan, ya Rasulullah kami tidak akan seperti Bani Israel yang mengatakan kalian berperang bersama Tuhanmu. Tapi aku akan ikut bersamamu ya memerangi mereka ya kata orang Ansor ini. Bahkan ketika di depan sana ada samudra luas itu ya, engkau menyuruhkan kami untuk terjun ke sana, kami akan ikut. Ini luar biasa ya, gemblengan Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah itu ya, ya sampai begitu cintanya kepada Nabi ya. Engkau memerintahkan kami untuk menyeberang lautan, kami akan lakukan ya. Laut untuk orang padang pasir itu sesuatu yang aneh gitu kan, sesuatu yang bukan ahli mereka ya katanya. Mereka siap ya. Kami tidak akan seperti Bani Israel ya yang kepada Nabi Musa, kalian berdua berperang ya, kami nunggu di sini gitu ya. Enggak gitu ya. Kami akan ikut bersamamu. Rasulullah menantikan jawaban orang Ansor ya. Ternyata kalau setelah kita gali sirah ya, dalam perjanjian Hudaibiyah, dalam perjanjian Aqobah dari Baiat Aqobah bahwa mereka akan orang Ansor itu akan berjuang membela Nabi mempertahankan Madinah dan tidak ada kewajiban untuk orang Ansor berperang di luar Madinah sebenarnya gitu ya. Tapi ya kaum muslimin ya mencintai Nabi ya, Nabi berjuang mereka pun berjuang gitu ya. Nah, makanya Nabi menantikan nih jawaban dari orang Ansor ya. Tidak cukup dengan jawaban sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar itu kan ya dari Muhajirin, tapi pengen mendengar langsung dari orang Ansor ya. Maka kemudian bulat tekad 300 313 sahabat kaum muslimin tuh ya menghadapi 950 pasukan musuh. 3 kali lipat jumlahnya dalam perang Badar. Itu dengan musyawarah ya. Bahkan dalam Islam itu Asyura itu nama dalam musyawarah itu nama dalam surat dalam Al-Qur'an. Ya. Itu yang keenam, sinergi, bersinergi dalam kebaikan ya. Yang ketujuh tentang sharpen the soul, asah diri ya secara berkelanjutan ya. Menjaga keseimbangan ya. Keseimbangan dan secara fisik, mental, sosial dan spiritual. Dan Rasulullah menjaga keseimbangan hidup ya. Ibadah malam ya, spiritual ya, berinteraksi dengan sahabat, dengan orang-orang ya secara sosial, olahraga ya, jihad. Ini adalah menjaga kebugaran fisik ya dengan olahraga ya, dan juga secara mental terus belajar dan tafakur gitu ya. Jadi keseimbangan antara spiritual, sosial, fisik dan mental. Beliau bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu, matamu punya hak atasmu, dan keluargamu punya hak atasmu ya. Ketika waktunya puasa berpuasa gitu ya, waktunya berbuka ya berbuka itu kan ya. Ini Rasulullah mengajarkan untuk tawazun ya, untuk seimbang, keseimbangan antara fisik dan mental, antara spiritual dan sosial ya. Karena setiap kita tubuh kita pun punya hak atas diri kita ya. Maka ketika ada sahabat yang oh saya mau eh, ibadah terus nggak mau kawin gitu ya, nggak mau nikah gitu kan ya, mau ibadah terus ya. Terus kata Rasulullah, apakah kau akan mengabaikan sunnahku ya? Menikahlah ya, ibadah waktunya ibadah ya. Maka ketika ada sahabat juga yang eh, fisiknya kurus itu ya, karena istrinya juga nggak kerawat itu kan ya, nggak keurus ya, itu ditegur itu kan ya. Karena Nabi ya Nabi adalah teladan terbaik ya, ibadah terbaik Nabi, tapi Nabi berpuasa ya waktunya berbuka ya berbuka waktunya bersama istri ya bersama istri itu kan ya. Nabi juga menikah ya. Nah ini pelajaran tentang bagaimana keefektifan sejati lahir ya dari keseimbangan ya bukan eh, kerja tanpa arah ya.
Jadi kalau kita lihat Seven Habits of Highly Effective Person itu people, ini adalah cermin dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini adalah habit atau kebiasaan dari Nabi ya, dan punya nilai-nilai Islam ya. Be proaktif ya. Dakwah di Mekah walau terancam ya. Tanggung jawab ini adalah bentuk tanggung jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Be proaktif, begin with the end in mind ya. Punya visi peradaban. Rasulullah punya visi peradaban Islam sejak awal ya, beliau berdakwah ya untuk mencapai ridho Allah ya, dan menancapkan nilai-nilai Islam ya. Be proaktif, begin with the end in mind, memulai dari akhir tujuan ya. Put first thing first ya, prioritaskan yang utama ya. Think win-win, menang-menang ya. Seek first to understand, eh, ini memahami sebelum ingin dipahami ya. Kemudian bersinergi dan eh, mengasah diri ya, sharpen the show. Baik, Ibu Bapak yang Allah hormati, ini ya mungkin bisa kita ambil dari eh, esensi buku The Seven Habits of Highly Effective People ya, karya Stephen Covey. Tapi esensinya adalah bahwa itu adalah nilai-nilai universal yang jauh sebelum itu Rasulullah sudah memberikan contoh ya. Artinya kita umat Islam punya teladan yang living ya, living eh, example ya. Dan tentu eh, nilai-nilai ini jadi buat buat kita jadi penyemangat ya, bahwa sebenarnya Islam telah mengajarkan hal-hal yang nilai-nilai universal tersebut ya, nilai-nilai kebaikan untuk membangun pribadi yang sukses ya, membangun orang pribadi yang efektif ya. Ini memang ditulis dari perspektif pengembangan diri modern, tapi bila kita lihat dari sudut pandang Islam, ya banyak di dalamnya yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal akhlak, disiplin, dan tanggung jawab terhadap diri maupun juga tanggung jawab terhadap masyarakat. Baik, Ibu Bapak yang Allah hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Silahkan kalau ada eh, tambahan informasi ataupun juga diskusi dipersilahkan.